Batak Bicara Bola ada di What with West. Nah, kalau kalian pernah dengar podcast kita ini bersama Andrew Sihombing, Haris Pardede, dan Wesley Pangemanan. Wesley Tagalog 3 Batak Bicara Bola. Tapi kita bicaranya yang keren-keren santai aja. Kalau dulu podcast, sekarang kita coba videonya biar orang nunggu wajah Andrew yang mana gitu. BBB di WWW. BBB di WWW. Menarik gitu. Pembahasannya gak usah yang berat-berat. Kita bahas apa nih? Gak usah yang berat-berat kali ini. Tapi kita biasanya kebalikannya. Biasanya kebalikannya nih. Kita udah mulai hafal. Gimana? Ada kriminolog di sini. Hah? Oh. Ada kriminolog Andrew. Atlet. Wah. Tukang pukul. Apa lagi? Wartawan bola. Wah, lengkap ya. Semua lengkap. Terus kita lihat ada apa dengan sosial media di sepak bola Indonesia ini? Aduh, ngeri. Ada apa dengan pansos di sepak bola kita? Ngeri. Ada apa dengan sosial politik di sepak bola kita? Kan? Gimana ceritanya sosial politik sepak bola itu dibilang gak berat tuh gimana Jo? Udah. Berat ini kayaknya nggak enak. Mana berat? Ngeri. Mana berat? Nih. Sanksi Oh, sosial. tuh. Ada tuh. Sepak bola itu ringan, menyenangkan. Barbar. Selama ngeri. lu punya postingan. Tapi lagi rame ya. Emang lagi rame ya. Ya, kita semua berharap Indonesia juara lah Oh, iya, di nggak. Piala AFF. Mana Kita ada ngomong timnas ya. Iya. Timnas. Siapa yang nggak mau juara? Nggak ada yang nggak mau juara. Ada. Ada. Yang mana? Iya, benar-benar nggak tahu. Nah, Edu sudah mulai. Menurut lu, Ndru, karena dia mulai kan? Iya. Pancingan-pancingan ini nih. Sebenarnya agak-agak nahan tuh ngomong tapi kapan ya masuknya enak. Makanya aku kasih yang lebih pas lah panggungnya. Kenapa sampai ada orang yang memakai pemilihan kalimat itu meskipun hatinya Indonesia sebenarnya? Kenapa, Ndru? Sebagai wartawan olahraga bertahun-tahun di tablet bola, ini bertahun-tahun juga di Sindo sempat, di bola doang, di mana aja? konten Bung Harpa, komentar di TV manapun, gitu. Ini Menurut kalian apa Ini itu terjadi? ngomongin Asian Games ya? Bukan, Piala Thomas. Oh iya, yang inisialnya Asian Games ya. Oh iya. Bongkar lagi. Biar lebih agak maju lah. Gua nggak tahu. Ini openingnya udah agak 2 menit sorry. Andrew dulu lah. Kenapa, Ndru? Ada orang yang memakai Diksi-diksi itu ya, diksi pemilihan kalimat kata itu untuk sebenarnya hatinya Indonesia. Aduh, nggak ngerti juga ya Bang ya, mungkin ya kalau kita lihat dari ini gimana ya Bang, sekarang itu zaman adalah Kok kayak orang Jawa ngomongnya? sekarang itu zaman adalah lu bisa makin cepat kaya, bisa makin dapat uang dengan lu semakin membadutkan diri lu. Itu salah satunya. Semakin kontroversial, semakin ini semakin nyeleneh, semakin nggak bener, itu bisa memperbesar peluang lo untuk populer dan jadi apa ya, pundi-pundi duit bertambah dan segala macam. Terlepas dari cara meraih popularitas itu lewat cara-cara yang apa istilahnya beretiket atau tidak, atau sesuai norma atau tidak, itu terlepas dari itu. Kalau ya mungkin salah satunya itu, tapi ya untuk kasus Asian Games gue juga agak kurang paham sebenarnya kenapa bisa seperti itu, apalagi mengaitkan bahwa dengan nasionalisme dan segala macam. Dia lupa bahwa perjalanan sejarah banyak bangsa ini ya, sepak bola memang jadi salah satu panggung untuk memperlihatkan dirinya di mata bangsa-bangsa lain. Juga. Kalau gue bilang ini kan bicara sosmed ya. Sosmed ini kan dia popularitas tadi. Iya. Ini berbeda nggak? Gue bicara dari saluran komunikasi ini ya. Kalau dulu dengungan ini kan hanya berakhir di warung-warung kopi. Kita misalnya bertiga ngumpul, kita bisa bahas materi yang sama ini. Materi yang sama, apapun itu materi, mau olahraga, mau politik, apa segala macam. Nah, ketika itu berhenti di warung kopi, konsekuensinya maksimal pukul-pukulan di situ. Paling mentok kan di situ kan, selesai. Hanya misalnya kita berlima, Ya, kita mau sama tukang warung lah, berenam berarti. Iya, nggak bisa juga alasan supaya nggak bayar, ya kan? Jadi bisa diusir, itu juga bisa. Tapi anyway berhenti di situ kan.
Tapi sekarang ini kan sosmed itu ngeri. Seperti arus yang tidak ada, arus liar. Ya kan, cepat kita, yang tadi kata Leandro bilang, bisa kita cepat terkenal, bisa kita juga cepat hancur, bisa juga kita cepat menyerap yang bagus, karena saluran ini kan limitless kan, bisa juga kita cepat menerima yang nggak bagus. Nah, sementara di tempat-tempat atau negara-negara yang katakanlah standar sosialnya berbeda-beda, ini jadi isu. Gitu. Ketika ada informasi misalnya yang nggak baik, ditelan mentah-mentah. Sebaliknya, informasi yang bagus, walaupun ini bagus, tapi karena yang meng-counter ini juga nggak bagus, akhirnya mentah. Sementara kalau di negara-negara tertentu, mungkin redaksinya itu ada di diri masing-masing udah bagus. Ini redaksinya kan bocil 15 tahun sama Bang Wes kan beda. Saringannya Bang Wes misalnya lebih jelas ada ininya. Ini kan enggak. Nah, ini akhirnya mereka, kalau bahasanya Leandro bilang, keyboard warrior katanya. Itu termasuk kejadian Asian yang Games itu. Asian Games dan penalti gagal itu. Penalti. Ya. Oh iya, itu. Kan naik itu kan naik pembicaraannya pro kontra. Tapi kalau menurut kalian apa yang dilakukan oleh kapten kita terhadap Faris FM ini, itu Faris RM. Gue udah dengerin cerita itu kan beda angkatannya ya, beda angkatan. Jadi itu pelukis ya. Nah, kalau gue ya sedikit gue tambahin. Kalau gue jujur, gue nggak membenarkan tindakan itu. Gue yakin juga nggak ada yang membenarkan tindakan itu. Tapi kalau dia katakan kalau saya tidak sengaja karena itu saking mungkin terbawa suasana, kita bisa memaklumi. Ya, kita juga tadi ngobrol dengan Leandro. Aku nggak mau nggak diajak gue. Ya kan, kita kan pasien ketiga di Jamil Nunggu. Jadi tapi gini, kita tidak bisa mengglorifikasi hal tersebut. Memahami situasi itu, shit happens, iya. Dan itu terbukti kan, Sintayong habis itu angkat bicara. Kemudian bahkan ayahnya aja angkat bicara, tidak menyetujui tindakan itu, udah jelas. Bahkan ayahnya mengaitkan itu juga dengan dari aspek religius, bahwa itu tidak dibolehkan menghina orang lain. Gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya apa yang diomongkan sama Asnawi? Katanya mau ngelamar sama Faris Ramli itu. Kalau ya apapun terlepas itu lah dari apa yang dia sampaikan, Bang, apakah mungkin katanya spekulasinya adalah bilang thank you, tapi kan thank you-nya juga kan sarkas thank you, lah pasti. Pasti sarkas gitu. Dan yang menyedihkan adalah orang-orang menyamakan itu dengan ada beberapa aksi provokasi itu wajar di pertandingan olahraga, trash talking segala macam, membandingkan dengan Michael Jordan, membandingkan dengan tadi juga ngobrol sama Bang Arpa, membandingkan dengan apa yang dilakukan Martin Keown ke Nistelrooy gitu ya. Cuman terkadang mereka lupa bahwa yang pertama, ya tadi sudah kita bicarakan Bang, Martin Keown, Asnawi, emang sama? Ini mau Martin Keown Arsenal? Ya. Astaga, belum lahir gua. Gak sama. Belum yang kedua kali belum lahir. Tidak sama gitu. Jadi tidak bisa dinilai. Tidak sama apanya, Bro? Kan sama-sama capek, sama-sama main bola. Levelnya gitu, nggak sama juga gitu. Itu bahasan-bahasan inilah, bahasan kita sekarang. Dan apa Bang? Yang satu lagi itu bukan sekedar provokasi atau aksi provokatif di pertandingan olahraga, itu bukan itu. Yang diperlihatkan Asnawi adalah mengejek kegagalan orang yang sudah berusaha. Itu sangat jauh dari nilai-nilai value-value olahraga gitu Bang. Itu yang menurut gue keliru. Tapi ya itu tadi benar kata Bang Harpa bahwa di tengah panasnya pertandingan, ya heat of the moment, kita bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh Asnawi. Apalagi umurnya masih relatif muda gitu kan. Belum nyampe 25. Kita bisa memaklumi itu. Bahkan mungkin kita pun ketika di pertandingan yang sepanas itu, setegang itu, mungkin akan melakukan hal yang serupa. Tetapi kita memaklumi bukan berarti kita membenarkan. Dengan alasan tunggu. Penegasannya memaklumi, bukan membenarkan itu. Betul. Kejadian. Beda ya. Kita maklum aja, oh iyalah, kadang kejadian. Sudahlah, benar kata Bang Harpa, shit happens gitu. Tapi apakah itu kita benarkan? Oh enggak. Kita juga punya, apalagi terutama beberapa teman-teman di kalangan olahraga, jurnalisme olahraga ya, punya tanggung jawab moral untuk memberitahu memberitahu ke publik, memberitahu bahkan mungkin ke Asnawi gitu ya, bahwa yang dia lakukan itu bertentangan dengan value-value olahraga gitu Bang. Lalu olahraga mukul orang?
shit happens bang. Tapi kalau komite kata mukul orang. Ya mau gimana? Ya masa enggak gitu. Memang olahraganya begitu gimana? Dipukulin. Dan gini ya, tadi yang dikatakan oleh Andrew, wah itu Martin Keown dengan Van Nistelrooy begini segala macam. Contoh-contoh yang buruk lah disamakan. Pertama, two mistake doesn't mean a right. Dua kesalahan tidak membuat satu jadi sebuah kebenaran. Kedua, dari semua contoh yang kita lihat bagus di sepak bola dunia, kok lu pilih yang jelek? Oh, kenapa itu yang lu ambil? ada pilihan. Ada pilihan. Kenapa lu nggak contoh ketika Diego Simeone ngedatengin Beckham minta maaf? Kartu merah. Kartu merah yang di 98, Ya, di 98. kemudian waktu itu Inter ketemu MU, main di Old Trafford, dia datengin Beckham. Kenapa nggak lu ambil itu? Iya, Asnawi ya kelewatan, tapi kita memahami itu. Kenapa lu nggak minta maaf? Kan itu kan menurut gua nice ya. Jadi itu yang gua kadang-kadang mikir gitu. Ya kan banyak contoh yang bagus dari sepak bola. Kenapa lu nggak ambil yang sisi yang bagusnya gitu, lu menghargai orang ketika Itu lu... bukannya contoh yang di Indonesia begitu yang dilihatnya. Justru itu makanya yang akhirnya ya gue sih menyayangkan itu ya sebenarnya, walaupun sebenarnya mungkin maksud dia Asnawi ini ingin membangkitkan mental teman-temannya. Mungkin tujuannya itu. Tapi kan dia sendiri mentalnya udah jatuh sebenarnya sebelum penalti. Yang dia jongkok gitu. Nah itu juga satu kritik juga gitu. Kenapa dia jongkok gitu kan, berarti dia tidak punya pikiran tidak punya optimisme. Karena udah genting kan itu kejadian menit-menit. As a kapten dia harusnya, siapa tahu ini nggak masuk, gue sebagai kapten harus hadir di sana, harusnya kan begitu. Gak gampang jadi kapten ya? Gak gampang. Kamu orang terpilih seharusnya ya. Gitu. Gue pernah jadi kapten SMP. Enggak. Itu yang SMP yang berantem. Gue kapten, gue pernah penalti terakhir dan gue gagal. Gue mau mukul orang sih. Gue diejek luar biasa. Tapi ya yang ngejek penonton mulutnya boleh selama dia nggak masuk lapangan kan. Iya. Nah kemarin juga ada kejadian tuh kan yang Marco Sandi ngamuk dia. Karena penonton Singapura kayaknya ada ngomong sesuatu. Nah, tapi itu selama dia nggak masuk lapangan di luar kan? Memang itu agak abu-abu ya. Karena stadion itu kadang-kadang kita bisa agak bisa teriak apa aja. Cuman nggak ada, tetap juga nggak bisa segalanya juga sih. Kadang-kadang ada konsekuensinya juga. Karena di beberapa negara kan kalau kita teriak rasis, kemarin kalau nggak salah Leeds lawan Arsenal, ada pendukung Leeds yang rasis. Dan Rob Holding as a white guy, dia yang proaktif untuk itu tuh orang nggak benar. Akhirnya gampang kan di trash ya. Kemudian dia seumur hidup nggak pernah nonton bola. Nah, jadi nggak bisa, sebenarnya nggak bisa seenaknya juga. Tetap hukum itu kan nggak, di stadion lu boleh mukul orang, kalau di luar nggak juga sebenarnya ya. Meskipun pada akhirnya dalam taraf batasnya itu agak lebih longgar lah kalau di stadion. Cuma tetap lu hati-hati, tetap ada konsekuensi yang lu bisa terima. Tapi soal itu menarik juga bang, yang kemarin Liga 3 kalau nggak salah ya, yang ribut yang mukulin wasit, akhirnya dipolisikan kan? Iya makanya. Ya udah kriminal kan? Iya betul, makanya sebenarnya kayak misalnya gini, kita nekel orang sampai dia patah, kan nggak dipolisikan. Tapi sebenarnya kan itu tindakan matain kaki orang. Tapi kalau memang tujuan dia kayak tadi yang lain sedang dalam pertandingan dan intentionally-nya adalah kriminal, memukul, itu bisa. Tetap ada batasnya. Emang kalau di stadion kita bisa seenaknya gitu. Jadi catatan juga buat penonton, lu kalau udah beli tiket, udah bukan berarti lu bisa seenaknya sebenarnya. Sama kayak lu bayar STNK. Kan gua udah bayar pajak, terus lu kan ada aturan juga gitu. Enak bisa di luar bisa digituin sih ya. Di sini selesai bang ya. Di sini kan bisa juga dipakai. Jadi kalau ketika mau tanding, lu bikin poster, muka lu gede, pemain kecil-kecil. Itu kandidat maksudnya. Enggak, bisa kan? Bisa. Tapi ditelepon dulu nggak bang? Kalau punya pulsa. Berarti kan sepak bola itu bisa mengangkat pemberitaan tadi Asian Games tiba-tiba menjadi pemberitaan omongan semua orang. Teman kita AG ini tiba-tiba populer. Diberitain loh. Gue baca di Kompas.com malah. Mohon maaf kayak gini diberitain di media massa loh gitu. Cuman ya itulah lingkaran setan ya. Karena di satu sisi sajian itu yang laku. Kemudian media, redaksi itu malas untuk berimprovisasi, cari yang ribet dalam tanda kutip. Udahlah, kasih aja berita yang beginian, orang suka. Dimakan orang dan itu yang disuka. Jadi serba salah. Akhirnya muter-muter di situ. Nah, netizen suka berita yang begituan, media perlu engagement,
terus aja begitu. Akhirnya ya berita-berita yang sedikit agak nggak apa-apa, bukan berarti ada serius semua, bukan berarti nggak boleh juga bercanda segala macam. Cuman ya come on lah. Tapi kalau berita itu yang jadi apa, jadi viral yang banyak membacanya, ya geli juga sih gua. Nah, faktanya gitu kan. Itu yang akhirnya kita agak sedih juga sih kalau melihat. Iya, fenomena. kita yang lama terjun di dunia pemberitaan, Ya. Endro deh kalau nulis sepak bola pasti dia riset dulu, Ya. nanya dulu Nah, apa ini dulu. kan nggak perlu gitu. riset. Nggak perlu. Nggak perlu, tinggal copy Karena paste. ada di depan mata, udah itu aja. Nggak perlu ada insight Iya. apa ya, literasi kan nggak ada penambahan literasi bahwa begini loh, Ya. itu social climbing, apa ya, social climbing ya namanya. Kalau mau kita memakai itu riding the wave, lagi Piala AFF nih, gua Gini, Bang. yang tadinya nggak muncul tiba-tiba gua jadi bahan pembicaraan seluruh Indonesia. Sebenarnya bahasanya Bang Wes ini berat. Mungkin ya bukan Riding drama the wave. di respect. Apa artinya teman-teman. riding the wave? Ya meniduri wanita lain. Wanita lain, riding the waves ya. Jadi Atau kalau tersedia wife. Nah. Kos ini menyediakan wife gratis. Wife bukan wifi. Kalau aku lebih gampang bikin diksinya. Ini seperti fenomena tukang parkir. Ya. Itu susah orang Batak ya. Nah, ini paling Untuk gampang. Mana tambal ban sama Ya, orang. Ya, yang nonton ini kan mungkin ya dari segala kalangan ya, termasuk teman-teman yang lagi di Alfamart gitu. Wah, ini gua nih katanya nih, pas nih. Kenapa? Tukang parkir tuh, gue pernah punya tetangga namanya Muklis, tukang parkir. Dia parkirin tuh Alphard. Terus kiri kan. Udah, Kris, lu bisa nyetir mobil nggak, Kris? Enggak lah, kali lu tau. Lalu kok bisa berani-beraninya merintahin itu cara bawa mobil? Ya kan gue tukang parkir. Itulah di kita. Yang kerja siapa? Yang merasa berjasa siapa? Dalam kan? Nah, gampang kan? Dalam kan? Nah, yang kerja tuh yang mobil. Gue bilang dalam hati gue pernah di ini dia tuh. Gue bilang Sumatera udah pernah gue jalanin sampai Aceh. Gue tanya bocil, udah punya SIM? Belum bang, masih 16 tahun. Coba. Kok bisa lu ngatur mobil mahal Nah ini? itulah fenomena di sini. Parkir. Kan begitu. Dia nggak ada, mungkin ada lah ininya kontribusi. Cuman ini yang kerja keras, yang menyiapkan segala macam. Tiba-tiba Jangan-jangan kawan kita ini nonton nggak pertandingan timnas? nonton, orang masuk di IG-nya kok sering. Oh, masuk ya? Dia Nonton? kadang-kadang nelfon juga. Oh. Wajah ada gede juga fotonya. Ya kan? Gitu. Itu fenomena, kalau aku bikin diksinya gampang Si aja lah. Marga Utabarat itu kan? No comment lah. No comment. Jadi gitu. Jadi riding the wave Iya. gitu. Cuman pembahasannya berat karena gue dulu punya teman tukang parkir, gue pakai filosofi sampai sekarang. Dia panggil temannya gini, karena dia marah sama temannya. Dia taruh ini, Titik. dia, Mos, dia panggil siapa nama Amos namanya? atau Ramos pasti Siap. nama itu. Mos, orang Jawa, Oh. orang Jawa Tengah, orang Semarang. Cari musuh itu gampang. Kau lempar batu 1 detik kau punya musuh. Tapi kau cari kawan bertahun-tahun belum tentu kau punya kawan. Betul. Anak rantau soalnya, jadi dia mau anak temannya ini jangan salah gaul. Hmm. Itu teman gue tukang parkir punya filosofi yang luar biasa. Cari musuh 1 detik bisa, Benar. tapi cari konten tunggu Piala AFF tiap tahun. Makanya Jadikanlah Piala AFF kalau bisa setahun 2 kali. Biar ada mata pencarian, biar Tapi kesian lah, kalau Piala AFF di luar negeri terus kesian yang pulsanya. habis. Gue udah tahu sih ya, gue udah tahu sih. Maksudnya kan ada wife gratis. tapi gini lah, kalau memang orang itu gini, ibaratnya orang nebeng kan boleh. Iya dong. Nggak salah, nggak Tapi salah. nebeng, kalau kita nebeng di mobil atau di rumah orang, biasanya kita ada rasa ego. Jangan paling menonjol. Nah, terus ikut bantuin. Bayarin Bayar, e-tol, nah itu bayarin maksudku. bensin gitu. Apalagi Cuci kalau piring. cuci piring, entah apapun minimal pura-pura, minimal. Pura-pura Atau nawarin ya. Pura-pura nawarin. Atau kalau dia misalnya anak rantau, dia numpang di rumah saudara, kan dia ikut bersihin pagi-pagi, ikut bayar listrik. It's okay juga. Tapi kalau lu cuma nebeng di situ, bangunnya kesiangan, tiba-tiba begitu ada makanan lu makan. Nah, gitu aja. Udah sampai situ aja nggak berani. Ada kawan bilang gini, aku memajukan sepak bola atau sepak bola memajukan aku. Aku sih perutku maju gara-gara sepak bola. Gara-gara nonton bola begadang terus maju berdua. Iya, tapi ya itu tadi sih, kita tidak bisa memungkiri bahwa orang punya kepentingan. Tapi Ini kita bikin konten kepentingan. iya, kepentingan untuk meng-engage viewer, tapi juga ngasih sesuatu ke Iya. netizen kan, gitu. Ya nggak? Bukannya kita nggak senang timnas kita Oh juara. harus, bukan harus.
Kalau bisa iya dong. Kita mau masa banget. 5 kali final kan, yang sana 5 kali juara, ini 5 kali final. Ya kapan gitu loh ada. 6 kali mah bukan. Sekarang ke-6. Sekarang kita ke 6 gitu. Masa kalau gagal ke-6. masa yang sana 6 juara. Iya, Kita kan 6 runner-up. runner-up-nya gitu. Tapi kebayang Kak kalau ini juara. Siapa yang berteriak paling berjasa? Nah, itu Tukang parkir ya? Tukang parkir tadi. Tukang parkir. Dia merasa berhak untuk ya kalau tukang parkir liar ini kita bicara ya disclaimer ya, kalau tukang parkir. Jadi dia Ada tukang parkir liar. ada, Ada ya? ada, Masih ya, ada? pastinya ada. Itu memang kita harus bayar. Harga apa dia? Kayaknya setinjak kalau nggak salah. Dan ini lagi, pas kita parkir dia nggak ada, pas kita keluar dia nongol. Pas timnya berjuang mati-matian Nah dia itu ada. maksud aku, betul. Pas juara dia naik panggung duluan. Nah. Kalau perlu kan ada pembelian medali panggung tuh. Nah, Dia duluan naik maju panggung. iya itu. Itu kejadian kalau bulu tangkis dapat medali emas, lihat siapa yang paling datang duluan. Itulah Terus yang- bikin umbul-umbul gede, bikin Hmm. selamat gitu. Tapi atletnya segini, mukanya segini. Selamat atas medali emas. Itu sih itu fenomena di kita ya. Karena Kayaknya hanya di Indonesia deh. iya karena di Nggak ada di negara lain. Di Inggris pun kalau kita tanya tuh siapa ketua abang yang bilang kalau salah, ketua FA-nya sebelum tentu tahu dia. Belum tentu tahu, bisa enggak. Tapi kalau di kita kan nanya ketua RT kan tahu kan ketuanya siapa. Ketua RT ya aku bilang ya. Kita kalau ditanya sejarah, siapa saja ketua umum PSSI awal tuh kita Wah, tuh. 20-30 tahun lagi Gua- bisa. Terus kalau karena gue selalu nanya gitu, terus gue nanya siapa saja kapten timnas Indonesia. Bingung. Tapi ketika tanya siapa saja ketua PSSI, lu langsung sebut nama. Dung 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 dung. Itu karena kitanya yang tahu siapa ketua umum PSSI Atau karena ketua umum PSSI-nya bilang saya adalah sepak bola Indonesia. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Masalahnya yang diberitain itu terus. Ampun. Pemberitaannya dari situ. Bahkan sudah ada yang dilarang ya diliput selain dia. Ada. Nggak tahu. Oh, dia ngomongin ketua PSSI. Kirain ketua RT. Nggak tahu. Jadi bingung. Kenapa jadi Gawat. Ini diedit nggak kira-kira? Enggak. Ayo. Tapi inilah kenyataannya. Iya. Karena semua orang lihat. Semua orang kemudian menjadi bercandaan betapa popularitas sepak bola itu bisa mendongkrak, betapa sepak bola bukan lagi menjadi tujuan, tapi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan lainnya. Iya, dan apa namanya grassroots-nya atau yang intinya itu malah terbengkalai kadang-kadang kan. Artinya tempat dia nebeng ini, entah itu rumahnya atau mobilnya, malah tidak terlalu dirawat kan gitu. Sementara dia yang merawat diri dia sendiri, memanfaatkan tebengannya itu untuk diri dia. Ini yang kita sesalkan. Kalau dia benahin pun itunya sih nggak masalah. Ya orang ada take and give wajar lah gitu kan. Atau perumpamannya gini nih, nebeng naik mobil orang ke restoran, sampai restoran dia makan duluan, Nah, terus nggak mau bayar. nggak mau bayar. Kayak gitulah kira-kira. Marga apa dia? Kayaknya utuh dulu. Wah, ini yang marganya disebut. Udah dari sini. Iya. Kacau ini. Tapi itulah bercanda kita. Sebenarnya pesan yang mau kita sampaikan ke teman-teman adalah kita nggak menyalahkan sepak bola siapapun, tapi fenomena ini harus kita akui ada di sekitar kita. Ada orang yang menempel popularitas sepak bola, ada orang yang tiba-tiba nggak pernah dikenal, nggak pernah diomongin, nggak pernah dibahas terkait sepak bola nasional, tiba-tiba jadi pembahasan utama. Ada orang yang terus memakai sepak bola ini, terutama tim nasional, untuk menonjolkan perannya, wajahnya. Kami bertiga ini bikin konten ingin menonjol melalui tim nasional, tapi harus juara lah. Iya, mudah-mudahan juara lah. Ini kan harapan 30 tahun ya. Karena Liverpool aja sabar kan 30 tahun. Kenapa Super Bowl Liverpool? Iya, karena sama 30 tahun persis. Jadi kalau mudah-mudahan Indonesia juara, ini yang paling bahagia ini pendukung Liverpool. Jadi dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun mereka dapat dua gelar yang mereka tunggu-tunggu kan. Itu. Mudah-mudahan. Nyari musuh aja. Enggak, justru aku mau mengatakan ada hope di sana. Betapa bahagianya Anda Liverpoolian kalau paling bahagia mereka lah, kita juga bahagia ya. Cuman kan kalau juara gampang ke Jabar. Jakarta Barat maksudnya. Jakarta Barat. Jakbar. Bang. Jakarta Barat. Kan di sana kan ada lapangan lapangan itulah pokoknya lah. Kalau gue kan kalau kita juara berarti kita punya jagoan baru. Jagoan baru. Disingkat
Ru. Jauh juga bisa. Gitu. Tapi menarik lah. Moga-moga teman-teman terhibur dengan ini omongan di warung kopi tadi, tapi dengan di lapo lah, lapo. di lapo, tapi dengan kemajuan teknologi bisa ditonton seluruh dunia dengan betul. keberadaan channel-channel YouTube komunikasi yang sekarang mempermudahkan. Sebenarnya ini omongan di warung kopi. Iya, warung kopi. Habis ini kami ngopi soalnya. Iya. Jadi kopi sama makan apa? Hah. Sombus. Kami berharap tim nasional kita juara, tapi nggak mau ada over atau penumpang gelap atau euforia berlebihan. Iya. Karena masih AFF, nggak diakui FIFA pula. Iya, itu bukan karena FIFA, cuman ya pokoknya intinya kita menang dulu, kemudian kita jangan berpuas diri, karena tadi yang Bang Wes bilang ini bukan kalender FIFA, tapi it's okay, kita hargai, berkembang lagi, dan jangan ada yang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Kecuali kita bikin konten. Hancurkan dia, menang. Semangat ya, semangat semua. Bagus. Sebenarnya ada materi yang menarik. Ketika gue baca di sosmed, entah gimana Menpora mengatakan Sintayong dipertahankan jangka panjang. Nah gue pikir domainnya siapa? Yang gaji siapa? Itulah pembahasan yang menarik. Kalian cari ya, kalian tunggu entah di channel Bung Harpa, di channel gua. Aku bahas taktik aja lah. Pakai 541 aja udah itulah. Bertahan siapa yang menggaji Sintayong? Aku kalau Bang Wes itu di What West ya, bukan di channel Bung Harpa loh. Karena kalau pulang kena Covid aja nggak dibayarin. Gitu. Ada yang bayarin. Karena kalau Kemenpora bayar itu uang kalian membajak. Oh iya. Uang kita dong. Berarti nggak boleh kan ya? Nggak tahu. Dibahas di channel Bung Harpa aja. Makin ngeri ya bahasannya ya. Thank you ya, kita bahas ketemu lagi, kangen ngobrol-ngobrol lagi. Pandemi ini cuma berlalu lah. Kita ingin ngobrol, ketemu, dan banyak yang disampaikan di luar yang kalian dengar ini, yang kalian tonton ini, banyak yang nggak bisa kita publish. Iya. Thank you, sampai ketemu di pembahasan kami berikutnya. Salam bola untuk kebaikan. Indonesia menang. Oh iya. Ya jadi deh. Indonesia menang deh. Bye. Bye.